Selamat datang kembali. Kali ini kita berjumpa untuk belajar tentang materi integral. Integral adalah kebalikan daripada turunan, atau mungkin beberapa guru menyebutnya dia sebagai primitive function, boleh, atau antiderivatif, boleh, atau antidiferensial, boleh juga. Itu sama aja. Jadi sebenarnya dengan menggunakan integral kita berencana mengembalikan fungsi yang sudah dalam bentuk turunan, entah turunan pertama atau turunan kedua ke fungsi sebelumnya. Jadi kalau dia dari turunan kedua dibalikin ke fungsi turunan pertama, atau kalau dari turunan pertama dibalikin ke fungsi aslinya atau primitive function. Jadi dia ada rumus-rumus dasar seperti ini. Rumus-rumus dasar ini langsung saya manfaatkan untuk mengerjakan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang turunan, dia kebalikan daripada integral. Di misalnya nih, saya ambil contoh untuk bentuk yang dasar. Misalnya saya mempunyai Y sama dengan 3x pangkat 2 minus 5x. Pada saat kita mau mencari turunan atau dy per dx atau y aksen, maka fungsinya adalah 2-nya pindah ke bawah, jadi bentuk kali, berarti jadi 6. Pangkatnya berkurang, jadi pangkat 1. Kalau dia pangkat 1, maka satunya ini pindah ke depan sini, berarti dia akan jadi 5x pangkat 0. Atau x pangkat 0-nya nggak usah ditulis, jadi 6x dikurangi 5. Tetapi pada saat kita bicara tentang integral, misalnya kita bicara tentang integral 3x kuadrat minus 5x dx, ini dan ini itu adalah satu kesatuan, sama kayak seperti kita bicara tentang turunan. Jadi kita harus tahu dia mau diturunkan atau diderivatif terhadap variabel apa. Nah, ini berarti integralnya terhadap variabel x. Jadi kalau misalkan integralnya terhadap variabel x, kita bisa menggunakan rumus ini. Kecuali untuk x pangkat min 1, kita harus menggunakan rumus ini. Jadi kalau misalkan di sini kita punya a x pangkat n-nya itu pindah ke bawah dalam bentuk jadi bagi. Terus kemudian pangkatnya bertambah 1. Jadi sama sekali berbeda. Kalau yang turunan, dia pindahnya ke depan jadi kali. Jadi di sini kalau misalkan kita pindahkan, berarti kita punya 3 per 2 ditambah dengan 1. X pangkat 2 ditambah sama 1 minus, ini ada pangkat 1, berarti kita punya 5 dibagi 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1, jangan lupa plus C. Berarti di sini 3 per 3, atau 1, X pangkat 3 minus 5 per 2, X kuadrat plus C. Ya, mari kita ke soal-soal berikutnya. Mungkin dia lebih mudah untuk dimengerti. Soalnya kita punya yang pertama, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin, yang nomor 1, integral daripada 4x, kalau misalkan bingung, tulis saja ini pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 4 dibagi 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1, atau 2. Jangan lupa ada plus c-nya ya. Berarti hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah sama c. Kalau dia bentuknya itu lebih mudah untuk dibikin dalam bentuk pangkat tak sebenarnya, untuk sementara diubah dulu, nanti baru dikembalikan ke fungsi aslinya. Jadi kalau misalkan kita lihat bentuk seperti itu, kita bisa tulis akar x itu dalam bentuk x pangkat setengah, terus kemudian x pangkat 2 minus x dx. Jadi kalau misalkan kita kaliin, hasilnya adalah x pangkat 5 per 2 minus, ini kali ini ya, x pangkat 5 per 2 minus x pangkat 3 per 2 dx. Nah, ini kalau misalkan kita masukin rumus, berarti 1 per 5 per 2 tambah 1, berarti adalah 7 per 2. Terus kemudian x pangkat 7 per 2 dikurangi 1 per 3 per 2 tambah 1, berarti 5 per 2, x pangkat 5 per 2 ditambah dengan c. Nah, kemudian baru disusun bentuknya. 1 per 7 per 2 berarti adalah 2 per 7. X pangkat 7 per 2 berarti kan X pangkat 3 setengah. Jadi kita bisa pecah X pangkat 3 dan X pangkat setengah di akar X minus 1 per 5 per 2 berarti adalah 2 per 5.
X pangkat 5 per 2 berarti kita bisa pecah X pangkat 2 sama X pangkat setengah. Ini X pangkat 2, terus kemudian ini X pangkat setengah plus C. Soal yang ketiga, kalau dia bentuknya kuadrat, berarti kita harus kuadratin karena integral dia nggak suka yang bentuk perkalian atau bentuk kuadrat. Jadi kita harus pecah satu-satu karena integral itu dia cara nyelesainnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya integral daripada suatu fungsi ux plus minus daripada vx dx, maka kita ngerjainnya itu sendiri-sendiri. Jadi integral ux dx sendiri plus minus dengan integral daripada Vx dx sendiri. Nah sekarang kalau kita punya nomor 3 berarti tinggal dijabarin, tapi diubah dulu bentuknya ya. Jadi maksudnya kita ubah bentuknya jadi X pangkat setengah minus 1 dipangkatin 2 dibagi dengan X pangkat 3 dx. Kita jabarin dulu. Jadi X dikurangi sama 2X pangkat setengah ditambah dengan 1 dibagi sama X pangkat 3, terus kemudian dibagi dulu. Jadi dibagi dulu, hasilnya adalah X pangkat min 2, nanti baru kita balikin setelah diintegralin. 2X pangkat min 2 setengah, atau saya tulis dalam bentuk pecahan biasa, ditambah X pangkat minus 3 dx. Diintegralin dulu. 1 dibagi minus 1, X pangkat minus 1, dikurangi 2 dibagi minus 5 per 2 tambah 1 berarti minus 3 per 2 X pangkat minus 3 per 2 ditambah dengan 1 dibagi sama min 3 tambah 1 berarti min 2 X pangkat min 2 tambah C, terus kemudian baru dikembalikan ke asal. Kita punya min per X karena X pangkat min 1, terus kemudian ini min sama min berarti hasilnya plus. 4-nya pindah ke atas, 2 kali 2, maksudnya 4. X pangkat min 3 per 2, berarti kita bisa tulis X pangkat 1 sama X pangkat setengah. Jadi kita bisa tulis kayak gini. 3X akar X, terus kemudian minus 1 per, itu ada X pangkat min 2, berarti 2X kuadrat, plus C. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 saya tulis di halaman berikutnya ya. Soalnya seperti itu, X min 2 plus per akar X. Jadi nomor 4, integral daripada X minus 2, benar gak ya? X minus 2 plus seper X dx. Ini ada akarnya, plus seper X dx. Coba dicek lagi. X min 2 plus seper X. Nah ini harus agak diakalin karena dia bentuknya itu mirip dengan seperti ini. Saya tuliskan dulu supaya ada gambaran. Berarti kita bisa tulis akar X pangkat 2 minus 2 ditambah 1 per akar X dikuadratin. Karena bentuk yang ini itu akan sama kayak seperti ini. Saya jabarin lagi. Akar X dipangkatin 2 minus 2 dikali sama akar X dikali sama seper akar X ditambah sama 1 per akar X kuadrat. Ini kan kalau misalkan akar X sama akar X kita coret berarti kan balik lagi ke atas. Nah bentuk ini kita bisa tuliskan dia sebagai bentuk ini itu kan mirip dengan A kuadrat min 2X 2AB ditambah sama B kuadrat. Berarti kita bisa ganti jadi A minus B dikuadratin. Berarti saya bisa tulis akar X dikurangi sama seper akar X dikuadratin. Jadi akarnya hilang. Jadi kita punya akar X, maksudnya X pangkat setengah minus X pangkat min setengah kuadrat. Ini sama akarnya itu hilang. Karena dia bisa keluar dari akar. Nah kemudian kita selesaiin. 1 dibagi 1 tambah setengah, yaitu pangkat 3 per 2, dikurangi dengan 1 per min setengah tambah 1, berarti setengah, X pangkat setengah, ditambah dengan C, balikin ke asalnya, 1 per 3 per 2, berarti 2 per 3, X pangkat 3 per 2, kita bisa tulis X akar X, minus 2-nya bisa pindah ke atas, akar X, tambah C. Nah, itu cara melakukan integral.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia dalam bentuk soal cerita dan kita harus mungkin mengembalikan dia ke fungsi semula dengan menggunakan bantuan titik-titik tertentu. Contohnya kayak seperti ini. Kita punya persamaan grafik fungsi f aksen x sama dengan 6x. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung, saya tulis di sebelah kanan aja untuk soal yang A. Jadi fx itu sama dengan integral daripada f aksen x dx. Berarti kalau misalkan kita mau selesaiin integral daripada 6x dx. Jadi kalau kita mau cari hasilnya adalah ini pangkat 1 berarti 6 dibagi 2 x pangkat 2 ditambah sama c. Jadi kita punya fungsi yaitu adalah fx sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan c. Di sini grafik fungsinya melalui setengah, min 5/4. Jadi kalau misalkan kita substitusi, setengah itu adalah nilai x-nya, terus kemudian min 5/4 itu adalah nilai y-nya. Jadi kalau misalkan saya ganti minus 5/4, kita tulisin dia sebagai y-nya. 3 dikali sama x kuadratnya itu setengah dikuadratin, berarti 1/4 ditambah sama c. Terus kemudian dipindah ruas, berarti kita punya minus 5/4, minus 3/4, berarti sama dengan minus 2. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai fx-nya itu adalah 3x kuadrat minus 2. Itu adalah fungsi aslinya atau primitive function-nya. Oke, terus kemudian untuk soal yang kedua, saya tulis di mana ya? Saya tulis di B aja, saya pakai pen yang berbeda agar supaya bisa dibedain. Yang B, diketahui fungsi turunannya agak lebih panjang dan grafik fungsinya melalui 1,4. Sebenarnya caranya sama karena ini adalah turunan yang pertama. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu fx, berarti adalah integral daripada 9x kuadrat minus 8x ditambah sama 6 dx. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin, kita integralin. Saya langsung ya, 9, atau saya tulis dulu deh, 9/3 x pangkat 3 minus 8/2 x pangkat 2 ditambah sama 6x ditambah sama c. Integral yang 6 ini sama kayak seperti yang pertama ya. Jadi kalau kita punya kayak gini, ini angka berarti hasilnya adalah langsung koefisien. Jadi kalau misalkan saya punya integral 6 dx, berarti hasilnya adalah 6x plus c. Kalau saya punya integral 6 dp, berarti hasilnya adalah 6p plus c. Jadi tinggal tergantung variabelnya apa. Misalkan dm berarti adalah 6m ditambah sama c. Karena dia variabelnya pakai x, pakai p, dan pakai m. Jadi lanjut, kita punya persamaan berarti adalah 3x pangkat 3 minus 8/2 itu berarti 4x kuadrat ditambah sama 6x ditambah sama c. Di sini dia bilang melalui titik 1,4. Melalui 1,4 berarti kita bisa tahu bahwa ini adalah x-nya, 4 itu adalah y-nya. Jadi kita tinggal substitusi 4 ke sini, 1 ke sini. 3 dikurangi 4 tambah 6 tambah c. Berarti kita punya min 1 tambah 6 berarti 5 tambah c. Berarti c-nya ketemu sama dengan min 1. Jadi fungsi fx-nya adalah 3x pangkat 3 minus 4x kuadrat ditambah sama 6x dikurangi sama 1. Itu untuk soal yang B. Terus kemudian untuk yang C, saya menggunakan pen warna merah. Saya punya turunan kedua melalui 6,4. Berarti di sini kita tahu bahwa ini adalah x-nya dan di sini adalah y-nya. Terus kemudian gradien garis singgung di titik ini adalah 8. Berarti maksudnya ini adalah y aksennya pada saat nilai x sama dengan 6. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin, berarti kita harus cari urutannya dari turunan kedua. Dari turunan kedua, kita cari tahu dulu turunan pertama dengan cara pakai integral. Terus kemudian dari turunan pertama, kita baru cari tahu fx dengan menggunakan integral lagi. Jadi 2 kali kerja. Jadi turunan pertama, f aksen x berarti sama dengan integral dari f double aksen x dx. Jadi sama dengan integral daripada
2 dx. Jadi hasilnya adalah 2x ditambah, katakanlah saya tulis C1. Nah, sekarang kita substitusi untuk titik 6,8. 8-nya ini bukan Y, tapi Y aksennya. Jadi kita bisa tulisin 8 di sini, 2x ditambah sama C1, berarti C1-nya ketemu. 2x, sorry, x-nya harus diganti 6 ya. Berarti C1-nya ketemu, 8 dikurangi sama 12. Berarti C1-nya ketemu, yaitu adalah minus 4. Sehingga kita bisa tahu bahwa fungsi turunan pertamanya adalah 2x dikurangi sama 4. Jadi kalau kita mencari tahu fx-nya, berarti integral daripada 2x min 4 ini, dx, berarti hasilnya adalah x kuadrat minus 4x. Jangan lupa plus c, saya tulisin di sini adalah c2. Nah, sekarang dia melalui titik 6,4. Jadi 4-nya bisa kita substitusi ke y, x-nya kita bisa ganti 6. 24 ditambah sama C2, berarti C2-nya berapa ya? Ini dikurangi ini, 12 tambah sama C2, berarti C2-nya ketemu. C2-nya ketemu min 8, fungsi fx-nya ketemu. Yaitu adalah x kuadrat, pakai yang ini ya, min 4x, min 8. Terus kemudian bagian yang kedua, yaitu adalah integral substitusi. Integral ini sebenarnya dia ada banyak sekali integral dasar. 1, 2, integral substitusi. 3, integral eksponen atau pangkat. 4, integral trigonometri. 5, integral inverse trigonometri. 6, integral substitusi trigonometri. 7, integral parsial. 8, integral fungsi rasional. Kadang-kadang ada beberapa guru yang nambahin integral fungsi rasional yang menggunakan fungsi Z. Jadi dia ada 9 sebenarnya kalau kita mau belajar lengkap. Sebenarnya untuk level SMU, sebenarnya 1-8 itu seharusnya adalah satu keharusan kalau kita mau benar-benar mengerti tentang integral yang bisa dipakai untuk dasar, untuk kuliah. Jadi harus menguasainya satu persatu, dan integral substitusi ini itu adalah integral yang sangat penting karena integral substitusi ini juga dipakai untuk mengerjakan integral yang lain dan dia dipakai sebagai dasarnya. Jadi kita harus mengerti kenapa dia dipakai. Integral ini digunakan untuk fungsi dua suku atau lebih yang dipangkatkan, tetapi sukar atau tidak mungkin untuk diuraikan. Karena kalau misalkan katakanlah kita punya soal 4x ditambah sama 5, kalau misalkan dikuadratin, ini kuadratinya nggak terlalu susah. Jadi maksudnya kita bisa selesaiin pakai integral substitusi bisa, atau kita bisa selesaiin pakai integral biasa. Jadi kalau misalkan di sini kita kuadratin, kita akan mendapatkan 16x kuadrat ditambah sama 40x ditambah sama 25, dan kita tetap bisa integralin. Integralnya hasilnya adalah 8x pangkat 3 ditambah dengan 20x kuadrat ditambah dengan 25x ditambah dengan c. Tapi sekarang kalau misalkan pangkatnya pangkat 6 gimana? Dan itu akan membuat kerjaannya jadi susah. Jadi kita harus menggunakan integral substitusi. Nah, namanya aja integral substitusi. Berarti substitusi itu kan mengganti. Jadi dalam hal ini kita bikin permisalan tertentu. Permisalannya mau pakai variabel apa terserah, asal jangan menggunakan variabel x dan y. Jadi pakai variabel yang lain. Misalnya dalam hal ini saya menggunakan variabel u sama dengan 4x tambah 5. Pada saat kita mengerjakan integral substitusi, Anda atau kalian harus langsung cari turunannya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain ini, kita harus bikin agar supaya variabel yang lama itu semuanya berubah menjadi u. Jadi kalau misalkan saya perlihatkan dulu, di sini kita punya 4x ditambah sama 5 pangkat 6 dx. Ini kan yang integral yang 4x tambah 5 ini kan sudah bisa berubah menjadi u. Ini kan pangkat 6, itu kan nggak ada variabelnya. Nah, dx-nya harus berubah supaya berubah menjadi variabel u. Caranya gimana? Antara 4 sama dx-nya ini tukar tempat. Jadi kalau misalkan kita tukar tempat, kita bisa tulisin kayak gini. 1/4 du itu sama dengan dx. Jadi saya tinggal tuliskan di sini. 1/4 du. Nah, makanya kan dia kan jadi berubah menjadi variabel yang baru kan?
Semuanya sudah berubah menjadi variabel yang baru. Integral itu kalau misalkan kita punya angka, angkanya itu bisa pindah ke depan sama kayak seperti limit. Jadi kalau misalkan kita punya 1/4 di dalam, kita bisa tarik keluar, terus kemudian supaya dia nggak menghalangi, ini bisa diintegralin pakai rumus yang pertama ya. Pakai rumus yang ini. Jadi kalau misalkan ini variabelnya x, ini dx, ya berarti ini hasilnya adalah x. Tapi kalau variabelnya u dan belakangnya du, ya berarti rumusnya sama. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin, berarti hasilnya adalah 1/7. Jangan lupa ini variabelnya masih u pangkat 7. Nah, kemudian baru diganti. 1/4 kali 1/7 berarti 1/28. Nah, sekarang u-nya dibalikin lagi ke soalnya. Soalnya kan diketahui 4x tambah 5 kan. Berarti di sini kita harus menuliskan lagi 4x tambah 5 sehingga kita nggak ngubah soalnya. Kita hanya pakai substitusi yang nanti pada saat akhirnya dia dibalikin lagi ke bentuk yang semula. Nah, sekarang saya yang soal berikutnya. Bagaimana caranya kita tahu siapa yang harus dimisalin? Jadi di sini yang pangkatnya itu jangan dimasukin. Ini kalau misalkan saya tulis, berarti bentuknya kan kita bisa tuliskan x pangkat 4. Terus kemudian di sini adalah 1 plus x pangkat 5 pangkat 1/3. Indikasinya adalah kalau dia diturunin, dia harus bisa ngarah ke temannya yang lain yang dalam integral itu. Jadi kalau misalkan kita bikin permisalan, katakanlah kita mau bikin permisalan x di sini, kalau kita mau turunin, dia nggak bisa ngarah ke sini, karena kalau misalkan ini diturunin, hasilnya nanti adalah x pangkat 0. Jadi nggak bisa kita bikin permisalan x. Kalau kita mau bikin permisalan x pangkat 4, itu juga nggak bisa, karena x pangkat 4 tuh kalau diturunin tuh x pangkat 3. Jadi dia nggak bisa ngarah ke 1 plus x pangkat 5. Jadi permisalan x maupun x pangkat 4 itu salah. Bagaimana kalau kita mau misalin semuanya ini, integral ini, yang ada sepertiganya? Gak bisa juga, gara-gara dia ada sepertiganya. Karena kalau misalkan sepertiga ini diturunin, berarti kan sepertiga ini kan pindah ke depan. Terus kemudian 1 ditambah sama x pangkat 5 pangkat min 2/3 kan. Kalau misalkan Anda udah belajar tentang turunan. Nah ini nggak bisa ngarah ke sebelahnya, nggak bisa ngarah ke x pangkat 4. Jadi itu adalah permisalan yang salah. Saya hapus ya. Saya hapus yang ini. Jadi saya bisa misalin dengan U sama dengan 1 ditambah sama X pangkat 5. Kenapa 1 ditambah X pangkat 5? Karena kalau dia diturunin, dia bisa ngarah ke X pangkat 4. Jadi nulisnya kayak gini. DU dibagi DX sama dengan 1 diturunin 0, berarti di sini 5X pangkat 4. Coba kita lihat soalnya. Tadi saya tulis soalnya kan kayak gitu. Nah, sekarang saya tulis soalnya 1 plus X pangkat 5-nya di depan, pangkat 1/3, terus kemudian X pangkat 4-nya itu di belakang. Nah, yang bagian depan kita kan bisa misalin U, pangkat 1/3. Yang bagian belakang ini, ya ini kan satu kesatuan ini kan. Kalau misalkan saya tukar tempat, 5-nya saya bikin di sebelah kiri, jadi bagi, terus kemudian X pangkat 4-nya saya sambungin sama DX, berarti kan ini kan jadi satu kesatuan kan, dan kita bisa ganti dengan 1/5 DU. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kan semua sudah dalam variabel U kan, berarti sudah benar. Jadi kalau misalkan kita tulis 1/5 integral U pangkat 1/3 DU, tinggal diintegral. Jadi saya tulis 1/5, saya tulis dulu di sini, 1/3 tambah 1 itu adalah 4/3, biar nggak bingung, U pangkat 4/3 ditambah C. Terus kemudian diganti, 3-nya naik ke atas, berarti 3/20, U pangkat 4/3, tambah C, 4/3-nya dipisah. 3/20, U-nya saya ganti yang pangkat 1 ditambah sama X pangkat 5, terus kemudian yang pangkat 1/3-nya saya tulis kayak gini. 1 ditambah sama X pangkat 5 ditambah sama C. Itu soal yang kedua. Terus kemudian yang berikutnya, contoh-contoh yang lain lagi, yang mungkin lebih susah atau beda. Nah, sekarang saya yang nomor 3. Nomor 3 kita punya X pangkat 2. X pangkat 2 ini kalau misalkan kita turunin, misalnya saya bikin permisalan U sama dengan X pangkat 2. DU per DX-nya adalah 2X.
Jadi kalau saya tulisin setengah DU berarti sama dengan X dx. Dia nggak bisa ngarah ke yang bawah. Kenapa? Karena AX plus B-nya ada di bawah. Sementara ini mintanya X sama DX-nya itu jadi satu baris. Jadi dia nggak bisa dimisalin seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mau tulis permisalannya, ini nggak jadi ya. Saya mau hapus dulu. Saya mau tulis permisalan dulu. Jadi kalau misalkan saya tulis permisalan, U sama dengan, mending saya tulis permisalan AX tambah B. Nanti kalau misalkan saya mau bikin turunannya, DU per DX, berarti sama dengan A. A-nya saya pindah tempat, seper A DU sama dengan DX. Nah, sekarang kita coba integral daripada X kuadrat, yang bagian bawah kan bisa diganti U. Terus kemudian DX-nya kan kita bisa ganti. DX-nya kan kita bisa ganti seper A DU. Nah, dari sini. Nah, terus kemudian X-nya bagaimana? Nah, X-nya dicari dari sini. Kalau kita mau ubah X sama dengan, berarti B-nya harus dipindah dulu ke sebelah kiri. Berarti U dikurangi sama B, itu sama dengan AX. Nah, kalau kita mau nyari tahu X-nya, berarti U dikurangi B dibagi A. Jangan lupa di sini yang variabel cuma U doang ya. Yang B sama A enggak, itu adalah angka. Jadi karena di situ bentuknya adalah kuadrat, berarti kita bisa tulis gini. U minus B dibagi sama A dikuadratin. Seper A-nya keluar dulu biar nggak bingung. Seper A integral itu dikuadratin. Berarti kita punya U kuadrat minus 2B kali U karena variabelnya U ditambah sama B kuadrat dibagi sama A kuadrat dibagi sama U DU. A kuadratnya ini keluar sekalian, berarti jadi A pangkat 3. Seper A pangkat 3 integral U kuadrat minus 2BU ditambah sama B kuadrat dibagi sama U DU. Terus kemudian kita bagi satu-satu. Integral U minus 2B ditambah B kuadrat dibagi U DU. Terus kemudian diintegral. 1 dibagi A pangkat 3 diintegral. Ini kan U pangkat 1, berarti kita punya setengah U pangkat 2 minus. Ini adalah variabel, ini adalah angka. Jadi kita pakai yang ini angka. Angka dx berarti tinggal koefisien daripada x-nya ini ditempelin di sini, x plus c. Jadi kalau misalkan kita tulis, hasilnya adalah 2B kali U. Nah, yang bagian belakang gimana? B-nya kan angka, berarti biarin. Terus kemudian yang itu sama kayak seperti ini, integral seper x dx. Karena untuk yang ini, dia nggak boleh untuk x pangkat min 1. Jadi n-nya min 1 nggak bisa, jadi hasilnya adalah ln. Jadi hasilnya adalah B kuadrat ln U. Dia ada harga mutlak karena nilai ln itu harus selalu positif. Terus kemudian dibalikin, kali 1 boleh, 1 per 2A pangkat 3, U-nya diganti. Tadi apa U-nya? AX tambah B pangkat 2 minus 2B dibagi sama A kuadrat. U-nya diganti AX tambah B ditambah dengan B kuadrat dibagi sama A kuadrat. A pangkat 3. Ini A pangkat 3. Terus kemudian ln harga mutlak AX tambah B plus C. Hasilnya seperti itu. Oke, terus kemudian nomor 4. Saya pakai pen yang berbeda. Saya pakai pen biru aja. Ini ruang untuk nomor 4. Permisalannya bagaimana? Ini kalau misalkan kita turunin, dia nggak bisa ngarah ke sini. Jadi permisalannya itu bukan yang atas, tapi permisalannya yang bawah. Saya tulis permisalannya ya. Misal U sama dengan X kuadrat plus 2X min 4. Berarti DU per DX itu sama dengan 2X plus 2. Karena dia mau arahnya ke X plus 1, 2-nya difaktorin aja. 2X plus 1. Nah, 2-nya dipindah ke sebelah kiri. Setengah DU sama dengan X plus 1-nya ditinggal. Dikaliin sama DX. Nah, sekarang baru kita tulis. Akar yang bawahnya U, itu X kuadrat plus 2X min 4, sesuai dengan permisalan.
yang X plus 1 dx ini itu diganti dengan setengah du. Kalau misalnya Anda mau rencana untuk menuliskan gini, X plus 1 dx gitu, mungkin pada saat itu Anda baru terpikir untuk yang bawah, ini nggak bisa, ini salah. Kenapa gitu? Karena di sini variabel yang bawahnya itu sudah U, variabel yang atas tuh masih X, jadi dia nggak boleh. Jadi pada saat dia itu sudah berganti variabel baru, maka yang lain juga harus berubah menjadi variabel baru itu. Jadi ini salah, ini adalah cara penulisan yang nggak benar. Jadi dia harus diganti dengan variabel yang langsung jadi variabel yang baru, yaitu adalah U. Jadi yang atas bagaimana? Yang atas kan X plus 1 dx ini. Berarti bisa kita langsung ganti jadi setengah du. Jadi setengahnya pindah ke depan. U-nya langsung diganti pangkat min setengah du. Terus kemudian kita integral. Setengah 1 dibagi min setengah tambah 1 itu adalah setengah. U pangkat setengah ditambah sama C. Ini pindah ke atas. Berarti adalah 2. U pangkat setengah itu akar U. Plus C, berarti hasilnya adalah akar dari U. U-nya itu sendiri X kuadrat plus 2X min 4 ditambah dengan C. Hasilnya seperti itu. Soal yang nomor 5, saya tuliskan di berikutnya. Mana tadi itu soal? 7X pangkat 8. Nomor 5. Integral daripada 7X pangkat 8 dibagi dengan akar 5 min X pangkat 3. Akar 5 min X pangkat 3 dx. Kadang-kadang kita menjumpai kenyataan bahwa kita mau nyoba dan nggak mengarah ke kesimpulan. Di sini kita punya yang atas 7X pangkat 8. Kalau diturunin kan X pangkat 7. 5 min X pangkat 3 itu kalau diturunin kan muncul X pangkat 2. Jadi sama-sama nggak nyambung. Nah, kadang-kadang kita kebingungan gara-gara itu. Jadi kalau misalkan seperti itu, mungkin harus dicoba untuk memisalkan salah satu, terus kemudian dilihat dia bisa ngarah ke temennya nggak. Tapi kita harus indikasi awalnya yang mana. Kalau kita misalin yang atas X pangkat 8, berarti kan muncul X pangkat 7 di atas, yang di dekat dx. Nah, itu nggak mungkin karena yang bawah muncul X-nya itu di bawah, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita punya dugaan, yang kita harus misalin seharusnya adalah 5 min X pangkat 3. Nggak pakai akar ya, karena kalau misalkan dia tuh ada akarnya, nanti hasil turunannya ada akarnya lagi, jadi percuma. Karena yang atas tuh yang mau diganti itu nggak ada akarnya. Jadi ditulis dulu du per dx berarti adalah minus 3x pangkat 2. Minus 3-nya disingkirin dulu. Jadi di sini kita punya x pangkat 2 dx. Terus kemudian dipecah. 7x pangkat 8 itu saya bisa tuliskan 7-nya itu di luar. Di sini kita punya, saya mau pecah dulu x pangkat 2 dx. Nanti pada saat kita mau ganti, yang X pangkat 2 dx itu kan bisa diganti dengan min sepertiga du. Berarti sisanya apa? Yang bawahnya kan kita bisa ganti. Berarti kan jadi akar U. Yang atasnya berarti masih sisa pangkat berapa? Di sini kan kita punya X pangkat 8. X pangkat 8 kalau kita keluarin dulu X pangkat 2 berarti masih ada X pangkat 6. Nah, X pangkat 6-nya ini sebenarnya kita bisa pecah. Yaitu adalah X pangkat 3 sama X pangkat 3. Nah, X pangkat 3-nya itu bisa dicari dari sini loh. Berarti kalau misalkan kita mau bikin X pangkat 3, 5-nya dipindah ke sebelah kiri adalah min X pangkat 3. Jadi kalau misalkan saya cuma mau X pangkat 3 doang, berarti adalah 5 minus U. Jadi kita tinggal ganti X pangkat 3 dengan diganti 5 minus U. Jadi saya tinggal tulis, di sini 5 minus U, karena ada 2 biji, berarti kita bisa tulisin pangkat 2. Sepertiganya dikeluarin, nanti minus 7 per 3. Terus kemudian itu dikuadratin. Saya atur posisi dulu. Pangkat 2-nya saya taruh di depan. Pangkat 1-nya saya taruh di tengah. Terus kemudian angkanya di belakang. Ini ada U pangkat setengah. DU. Terus kemudian dibagi. Terus kemudian diselesain.
7/3 dibagi, masih ada integralnya ya. Berarti U pangkat 3/2 minus 10 U pangkat setengah ditambah 25, U-nya naikin ke atas, pangkat min setengah, DU. Berarti hasilnya adalah min 7/3, ini langsung saya balik ya. 1/3/2 berarti 5/2 langsung dibalik, 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi setengah 10 dibagi sama 3/2. Tulis dulu deh kalau nggak mau bingung. 10 dikali sama 2/3. U pangkat 3/2. Terus kemudian 25. Setengah naik ke atas 2. U pangkat setengah. Tutup kurung tambah C. Terus kemudian kali-kaliin, dan dikaliin sekalian sama min 7/3, saya taruh di sebelah sini ya. Min 7/3 dikali sama itu, berarti hasilnya adalah min 14/15. Min 14/15, langsung diganti. U pangkat 5/2, U-nya yang ini U. Pangkat 5/2 berarti pangkat 2 sama pangkat setengah ya. Jadi kita bisa tulis 5 minus X pangkat 3, pangkat 2, pangkat setengahnya saya tulis dalam bentuk akar, 5 minus X pangkat 3, udah. Terus kemudian yang suku kedua, 20/3 dikali sama 7/3, berarti adalah 140 dibagi sama 9. Terus kemudian U pangkat 3/2, berarti U pangkat 1, 5 minus X pangkat 3, dikali dengan akar 5 minus X pangkat 3, suku kedua selesai. Terus kemudian suku yang ketiga, min 7/3 dikali sama 50, berarti 350/3, akarnya U pangkat setengah. U pangkat setengah berarti akar 5 minus X pangkat 3 plus C. Itu penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk nomor berikutnya, nomor 6, saya ganti pennya agar supaya kelihatan berbeda. Nomor 6 ini adalah ada akar di bawah, dx dibagi sama x minus akar x. Nomor 6, integral dx dibagi x minus akar x. Nah, ini jadi satu kesulitan berbeda. Karena kalau kita misalkan semuanya ini, kalau dia diturunin, pasti ada akarnya kan. Yang X-nya ini kan turunannya 1. Akar X-nya itu ada akarnya. Jadi karena apapun yang kita lakukan, dia pasti muncul akar. Kenapa dia nggak dimunculin akar sekalian dari pertama? Jadi maksudnya kita bisa tulis kayak gini. Akar X dikuadratin minus akar X. Terus kemudian saya tulis pemfaktorannya. Jadi saya tulis punya kayak gini. Akar X minus 1. Nah, sekarang coba dimisalin. Kalau saya misalin akar X, dia kalau diturunin, itu nggak bisa ngarah ke sini. Karena dia ada satunya. Jadi saya bikin permisalan, U sama dengan akar X min 1. Dan kalau misalkan saya tulis pangkat setengah, nulisnya kayak gini. DU per DX-nya adalah setengah X pangkat min setengah. Setengahnya saya tarik ke sebelah kiri, akarnya itu saya tulis kayak gini, dx. Nah, terus kemudian saya atur posisi. Coba nulisnya gimana? Akar x min 1, 1 per akar x, dx. Nah, dengan demikian kita bisa kerjain 1 per, yang penyebut itu adalah U, permisalannya, ini satu kesatuan, 2 du. 2-nya bisa keluar, integral per U du, jangan lupa itu pangkatnya min ya. Berarti hasilnya adalah ln. Harga mutlak U plus C. Jadi kita bisa tulis 2 ln harga mutlak. Berarti kita punya akar X min 1 plus C. Itu integral substitusi. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu adalah integral eksponen. Dia ada beberapa
rumus yang harus dihafalin, tapi sebenarnya ini hampir sama. Jadi kita bisa aja nggak usah ngafalin yang nomor 3, tapi kita menggunakan nomor 1 aja, itu bisa. Nanti tinggal pakai permisalan. Atau kita juga nggak usah ngafalin untuk yang nomor 4, karena kita bisa menggunakan yang nomor 1. Contoh, seperti itu. Jadi kan pangkatnya 1/x pangkat 3. Jadi kita bisa tulis untuk yang nomor 1 bikin permisalan, yaitu adalah U sama dengan 1/x pangkat 3, atau kita bisa tulis x pangkat minus 3. Jadi kalau misalkan saya mau cari tahu turunannya, 1/x pangkat 3 dibagi, ini soalnya salah atau enggak ya? 1/, ini X, ini soalnya sepertinya salah ini, karena kalau kita punya seperti ini dia nggak bisa dikerjain. Coba kita lihat nih. Ini soalnya nggak benar. Karena kalau misalkan kita turunin, tadi kan sudah dimisalin U sama dengan pangkat daripada atasnya. Nah, kalau kita turunin DU per DX sama dengan, berarti minus 3 X pangkat minus 2. Dan kalau misalkan kita tulis min 3-nya ditarik ke sebelah kiri, sepertiga DX, berarti kan ini adalah X kuadrat DX kan ya? Jadi nanti setelah Anda belajar untuk integral substitusi atau integral dasar atau integral eksponen, maka Anda bisa merasakan soal yang seperti apa yang mungkin salah ketik. Jadi kalau misalkan salah ketik sedikit aja, maka dia sudah nggak bisa dikerjain sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain soal seperti ini, harusnya soal ini itu diganti. Integral E pangkat minus 1/x pangkat 3, ini harusnya X kuadrat. Baru dia bisa dikerjain. Jadi kalau misalkan kita tulis E pangkat minus per X, ada minusnya nggak ya? Nggak ada minusnya ya? Nggak ada minusnya. Ini turunan ya? Saya salah nuruninnya, sorry. Turunan itu di integral kan ditambah 1. Kalau turunan berarti kan min 3-nya turun, pangkatnya dikurangi 1 ya, berarti ini pangkat 4 ya. Ini pangkat 4, berarti ini 1/x pangkat 4. Jadi dia baru bisa dikerjain kalau x pangkat 4. Di 1/x pangkat 3, 1/x pangkat 4-nya ditulis di sampingnya, dx. Jadi kita bisa tulis integral E pangkat U, ini ditulis min 1/3 du. Ini U. Min 1/3 du, berarti min 1/3-nya bisa keluar. Integral E pangkat U du, berarti hasilnya adalah min 1/3 E pangkat U tambah C. Jadi nggak ada perubahannya. Karena kalau ini diganti U, ini U, berarti ini juga U. Jadi tinggal ditulis minus 1/3 E pangkat 1/x pangkat 3 tambah C. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 kalau bingung diubah ke bentuk pangkat. Berarti kalau misalkan kita tulis di sini, kita bisa tulisin 10 pangkat X per 2 dx. Jadi kalau misalkan kita bikin permisalan U sama dengan setengah X du per dx itu sama dengan setengah, berarti 2 du sama dengan dx. Jadi kita bisa tulisin integral 10 pangkat u, dx-nya bisa diganti 2 du. Jadi semuanya dalam variabel yang baru kan. 2 integral 10 pangkat u du, berarti hasilnya kita bisa lihat yang ini. Berarti 2 dikali 10 pangkat u ln 10 ditambah sama C. U-nya diganti, 10 dipangkatin setengah X, dibagi ln 10, bagi ln 10, kalau misalkan mau diganti juga boleh dibalikin ke asalnya, berarti 2
akar dari 10 pangkat X dibagi ln 10 tambah C. Ke bentuk berikutnya, yaitu adalah yang ada bentuk pembagian. Kalau kita punya bentuk pembagian seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita harus melakukan penyederhanaan dulu. Saya tulis coret-coretnya itu di sebelah kanan aja. Di sini saya butuh ruang. Jadi kita harus bagi E pangkat 2X dikurangi sama 2E pangkat X. Kita bagi dengan E pangkat X ditambah sama 1. Jadi di sini kita harus mengarahkan ini supaya jadi itu. Supaya E pangkat X bisa menjadi E pangkat 2X, berarti kan dikali dengan E pangkat X. Ingat, kalau kita punya A pangkat B dikali A pangkat C, berarti sama dengan A pangkat B tambah C. Jadi kalau saya punya E pangkat X dikali dengan E pangkat X, berarti pangkatnya ditambah X tambah X, berarti 2X. Jadi kalau misalkan kita kaliin, hasilnya adalah E pangkat 2X, terus kemudian E pangkat X dikali 1, berarti hasilnya adalah E pangkat X. Terus kemudian kalau misalkan kita selesaiin, kita kurangi, karena pembagian bersusun kan pasti dikurang. Ini dikurang ini adalah min 3E pangkat X. Udah? Nah ini biarin. Ini sudah hasil akhir. Nanti kita membutuhkan E pangkat X ini sebagai agen untuk mensubstitusi. Jadi kalau misalkan kita tulis E pangkat 2X, E pangkat 2X dikurangi sama 2E pangkat X. Kalau kita bagi dengan E pangkat X plus 1, ini kita bisa tulis sebagai hasil baginya E pangkat X. Sisanya adalah E pangkat X dibagi sama E pangkat X plus 1. Kalau mau ngerti tentang ini, lihat yang bagian polinomialnya. Atau mungkin lihat yang rumus-rumus tentang pembagian polinomial. Jadi di sini kita bisa tulisin integral E pangkat X minus 3 E pangkat X dibagi sama E pangkat X plus 1 dx. Dan ini diintegral sendiri-sendiri. Integral E pangkat X itu tetap E pangkat X. Terus kemudian yang satunya saya tuliskan 3-nya keluar. E pangkat X dibagi sama E pangkat X plus 1 dx. Nah ini di sini kita bikin permisalan. Saya tulis permisalannya di bawahnya. Misal U sama dengan E pangkat X plus 1. Turunan daripada E itu sama, du per dx-nya itu sama dengan E pangkat X, berarti du itu sama dengan E pangkat X kali dx. Jadi kita bisa ganti E pangkat X minus integral E3 integral. Ini kita bisa ganti jadi du, terus kemudian ini u. Berarti hasilnya adalah E pangkat X minus 3 ln U ditambah sama C. Terus kemudian jangan lupa dibalikin ke aslinya ln E pangkat X plus 1 plus C. Itu hasilnya. Terus kemudian untuk yang nomor 4. Yang nomor 4 saya mau pakai warna berbeda. Saya mau pakai warna ungu deh. Di sini kalau misalkan kita, ini saya split ruangnya. Di sini kalau misalkan kita mau bagi, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu gara-gara di sini itu angka. Jadi kita harus ilangin angkanya, kebalikan dengan yang tadi. Kita kan mau ilangin E pangkat 2X-nya kan. Nah, sekarang kita mau ilangin angkanya. Jadi, pembagian bersusun, E pangkat X tambah 1. Kebalik ya. Sorry, kebalik. Saya pakai penghapus. Terus yang mau dibagi adalah 1 dibagi sama E pangkat X tambah 1. Berarti kita harus mengarahkan ini ke situ. Berarti dikali dengan 1. Berarti hasilnya adalah E pangkat X tambah 1. Nah pada saat kita kurangin, satunya kan hilang. Tapi E-nya jangan lupa ya, jadi minus ya. Jadi kalau misalkan kita tulisin 1 dibagi E pangkat X tambah 1,
Hasilnya adalah 1 juga dikurangi sama E pangkat X dibagi dengan E pangkat X plus 1. Nah, nanti ininya itu sebagai agen substitusinya, sama kayak seperti soal sebelumnya. Jadi, integral itu kita bisa tulisin sebagai integral 1 minus E pangkat X dibagi E pangkat X plus 1 dx. Jadi, kita bisa integralin sendiri 1 dx minus integral E pangkat X dx dibagi E pangkat X plus 1. Berarti hasilnya adalah X. Yang ini saya pakai permisalan. Misalinya saya tulis di sini ya. Misal, U sama dengan E pangkat X plus 1. du per dx sama dengan E pangkat X. Berarti du sama dengan E pangkat X dx. Jadi kita ganti integral. Yang bagian atas itu bisa berubah semuanya jadi du. Yang bagian bawah U. Berarti X dikurangi ln U. Tambah C. Jangan lupa dibalikin ke aslinya. Ln harga mutlak E pangkat X tambah 1 plus C. Itu integral pangkat. Oke, sampai di sini tentang integral dasar, integral substitusi, dan integral tentang pangkat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.